Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur Tuhan Yesus mengasihi kita dan karuniakan satu kehidupan yang baru pagi hari ini bagi setiap kita. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger dan Bread of Life, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, mengetahui apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita didapati menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kami boleh merasakan pada pagi hari ini satu kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, semangat yang baru untuk kami dapat melaksanakan berbagai tanggung jawab peran tugas kami di dalam kehidupan sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life. Tuhan Yesus yang tolong kami semua. Firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, menjadi satu semangat yang baru, kekuatan bahkan hikmat bagi kami dalam menikmati kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan dalam menghadapi berbagai perkara dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami semua, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami simpan dalam hati, dan kami nyatakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima ayat ke-43 hingga 48. Matius pasal 5 ayat 43 hingga ke-48, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat 48 sekali lagi saya bacakan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah kita yang direvisi. Kita yang direvisi. Selama kita hidup dalam masa pandemi ini, pemerintah pusat selama hampir 2 tahun lebih ini, mereka mengadakan atau membuat aturan yang disebut PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, di mana setiap 2 minggu akan dievaluasi. Jadi pemerintah ini boleh dikatakan setiap 2 minggu kemudian aturan PPKM itu akan direvisi, akan diubah, akan diperbaharui sesuai dengan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Disesuaikan dengan bagaimana kira-kira respon orang-orang, respon masyarakat terhadap COVID yang sedang melanda di tengah negara kita Indonesia. Jadi aturan-aturan itu direvisi, diubah
dengan melihat kondisi situasi yang sedang terjadi saat ini di dalam masa pandemi. Dan kebanyakan kita, masyarakat, kemudian kita berusaha untuk kemudian menjalankan apa yang menjadi aturan-aturan PPKM yang banyak sekali direvisi, hampir 2 minggu sekali ditinjau untuk dilakukan perubahan. Tapi kita melihat tetap saja ada orang-orang yang tidak peduli dengan aturan yang sudah ditetapkan. Mereka menolak, mereka tidak percaya ada virus COVID-19, mereka tidak percaya akan vaksinasi, mereka tidak percaya dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Yang itu adalah semuanya demi kebaikan masyarakat banyak. Bukankah kita juga sering melihat dan mengalami ada aturan-aturan yang direvisi ketika melihat perilaku manusia? Misalnya di sebuah perusahaan di mana jam buka, jam operasional itu dirubah, disesuaikan dengan perilaku manusia yang datang terlambat. Sehingga jam itu yang semula jam 7 diubah menjadi jam 8 jam operasionalnya. Ketika melihat ada banyak orang yang terlambat, ada banyak orang yang tidak dapat tepat waktu. Jadi bukan orangnya yang ditegur, bukan orangnya yang kemudian harus diminta taat kepada peraturan, tapi ada sebagian aturan perusahaan yang kemudian justru aturannya yang direvisi, aturannya yang dirubah ketika melihat respon orang yang melakukannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat passenger, di dalam kehidupan Tuhan Yesus banyak memberikan pengajaran-pengajaran yang keras, yang tegas kepada para pengikutnya tentang kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa, seperti yang sudah kita baca tadi. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, ketika kita mendengar pengajaran Tuhan Yesus, kerinduan kita yang terbesar adalah mentaatinya, melakukannya, tunduk, mengerjakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sikap kita, dalam tindakan kita, dalam perilaku kita, dalam tutur kata kita, bahkan keputusan kita ambil didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pengajaran Tuhan Yesus begitu tegas bagi kita semua. Bagaimana kita hidup seturut dengan apa yang diperkenan Tuhan, apa yang kudus, apa yang sempurna, dan apa yang diperkenan oleh Tuhan. Firman Tuhan itu diajarkan kepada kita semua untuk kita hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tetapi acap kali kita menyadari ketika satu hari, satu saat, kemudian kita menolak untuk melakukan firman Tuhan. Kita punya serangkaian banyak alasan untuk kemudian menawar firman Tuhan ini, supaya tidak diperlakukan sepenuhnya kepada kita. Karena itu sulit Tuhan. Tuhan ngerti dong pergumulan saya. Itu tidak mudah saya lakukan. Kita minta supaya dimaklumi ketika gagal melakukan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kita di dalam ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini satu perintah, satu pengajaran yang harus kita kerjakan, kita lakukan sebagai murid-murid Kristus, anak-anak Bapa. Dan
Apa yang terjadi dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini? Oh, dia tidak bisa. Dia sudah menyakiti hatiku. Dia sudah mengecewakan diriku. Dia sudah meninggalkan aku. Dia merugikan aku. Kok enak? Tetap diminta mengasihi, bahkan mendoakan lagi yang baik buat dia. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Untuk mendatangkan kebaikan, berkat bagi mereka. Dan sebagai anak-anak Tuhan, inilah yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Tuhan tidak berikan satu perintah yang tidak bisa kita lakukan. Kita bisa melakukannya dan pertolongan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Maka dikatakan dalam 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita tahu bahwa kita manusia tidak bisa sempurna. Karena itu kita perlu pertolongan dari Roh Allah dalam menjalankan semua perintah-perintah dan kebenarannya. Jadi tidak ada di sana kita minta dimaklumi. Aku tidak bisa. Karena sebenarnya bukan kita tidak bisa. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, atau kita menolak untuk melakukannya? Kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus pun acap kali kita memilih-milih firman Tuhan. Yang ini cocok untuk diriku, yang ini tidak cocok untuk diriku. Ketika kita ada di gereja mendengarkan firman Tuhan, wah itu cocok untuk temanku, tidak cocok untuk diriku. Kita hari ini diingatkan kembali bahwa firman Tuhan itu tidak perlu diubah. Firman Tuhan itu ada sempurna, utuh, yang berguna dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita hidup semakin hari semakin sempurna. Semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Yang direvisi bukanlah firman Tuhan, tetapi kitalah yang direvisi. Yang terus diperbaharui dalam kehidupan kita. Makin hari, makin mengenal firman Tuhan. Makin hari, makin mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara Super Messenger, tentu kita mengalami satu proses. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menerima kita apa adanya. Seberapa besar dosa kita, kejahatan, keburukan kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menerima kita. Tapi Tuhan tidak mau kita terus menjadi apa adanya. Tapi kita harus bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kitab Roma, Paulus mengatakan kita dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dalam kitab Efesus dikatakan ada perbuatan-perbuatan baik yang Allah persiapkan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Artinya ada satu perubahan dalam kehidupan kita menuju ke arah Kristus. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita tidak dapat menghapus firman Tuhan. Kita tidak dapat menolak untuk tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kita perlu memegang firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dan menerapkannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Dalam sikap kita, dalam perbuatan kita, dalam perilaku kita setiap hari,
dalam tutur kata kita, bahkan pilihan-pilihan yang kita ambil, semua didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang akan berikan pertolongan kepada kita. Dia yang mengajarkan, dia yang akan mengingatkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, firman Tuhan harus ditaati. Karena kita semua adalah anak-anak Bapa yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan firman Tuhan yang perlu direvisi, tapi diri kitalah yang perlu direvisi untuk makin hari diperbarui, makin serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni apabila dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami satu masa menolak untuk melakukan firman Tuhan. Kami punya banyak alasan untuk dimaklumi tidak melakukan firman Tuhan. Kami menawar-nawar firman Tuhan. Kami berharap ada revisi dalam firman Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin, utuh, yang berguna dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ajar kami sebagai anak-anak Tuhan terus punya kerelaan hati, direvisi, diperbarui, diubah semakin hari, semakin serupa dengan Yesus Kristus, semakin sempurna di hadapan Allah Bapa kami di surga. Itulah kebutuhan hati kami. Tuhan tolong Roh Kudus yang mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk sepanjang hari ini dalam berbagai perkara yang kami hadapi, sikap, perbuatan, tindakan, tutur kata kami, perilaku kami, bahkan kebijakan, keputusan yang kami ambil. Semua didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan, yang kami mengerti, yang dimana kami harus taat dan tunduk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati sehingga dalam kehidupan kami sepanjang hari ini kami disadarkan dan kami terus melakukan apa yang diajarkan kebenaran firman Tuhan. Sembuhkan, pulihkan bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh. Kami tidak putus asa, tapi terus berseru berharap kepada Tuhan Yesus yang memberikan pemeliharaan, kekuatan, pemulihan hari demi hari. Meski mungkin nampak lambat, tapi sungguh Tuhan, kami berdoa bagi sahabat saudara-saudara kami tidak pernah putus asa, selalu melihat kebaikan Tuhan, pemulihan demi pemulihan boleh terjadi hingga kami sehat kembali. Berdoa bagi kami yang ada dalam pergumulan, kedukaan, kesedihan, keputusasaan, kesepian. Tuhan Yesus senantiasa berikan penghiburan, kekuatan kepada kami. Kami dapat melalui berbagai pergumulan kehidupan ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tidak mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas, tapi Roh Kudus yang berikan pertolongan kepada kami semua. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan. Terus Tuhan berkati kami sebagai satu anggota tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala dari gereja. Kau berkati setiap jemaat, kami terus bertumbuh di dalam pelayanan kami, dalam kehidupan mengikut Tuhan Yesus, melalui berbagai ibadah, kegiatan, pelayanan, kesaksian yang diselenggarakan oleh gereja-gereja Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh, makin kuat, dan kami didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Ada konflik, ada gesekan, ada perbedaan di dalam gereja Tuhan, tapi itulah keberagaman
di dalam satu anggota tubuh Kristus, kami diajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan di sanalah kami boleh menyatakan sebagai murid-murid Kristus yang setia melakukan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati untuk aparat keamanan, TNI, Polri dalam menjaga kedaulatan, keamanan, kedamaian di dalam negara kami Indonesia. Engkau akan patahkan, hancurkan segala niat jahat yang ingin memecah belah bangsa negara kami, yang ingin mengganti dasar negara kami. Sungguh Tuhan, Engkau berikan hikmat sehingga mereka dapat bertindak secara tepat, secara cepat, sehingga negara kami ini terus ada di dalam kedamaian, di dalam keamanan, stabilitas, di tengah keberagaman yang ada di tengah masyarakat. Berkati untuk para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kami hidup saling menghargai, menghormati, toleran satu dengan yang lain di dalam keberagaman. Kami tetap satu Indonesia. Kami diajar untuk saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menolong, sehingga negara kami Indonesia ini Engkau berkati dengan kesejahteraan dan kedamaian. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyerlangkah kehidupan kita hari demi hari. Kita terus setia untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus diajar untuk setia mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari, agar kita setiap hari direvisi, diubah hidup kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.